Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 1 Juli 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-11 ayat 20. Yeremia 11 ayat 20. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikian firman Tuhan. Tuhan menghakimi dengan adil. Saudara-saudara yang kekasih, lazim terjadi seorang pesohor atau pejabat tinggi atau pahlawan akan disambut meriah bila ia pulang ke kampung halamannya. Sebaliknya, penjahat atau pengkhianat bangsa atau teroris akan ditolak. Ironisnya, nabi-nabi Allah sering diperlakukan menurut golongan yang terakhir. Orang-orang dari desa Anatot bersekongkol akan membunuh Yeremia. Mereka tersinggung dan marah karena Yeremia bernubuat dan menegur dosa-dosa mereka. Padahal ia menyampaikan firman Tuhan yang murni. Begitulah kebenaran. Kadang menyakitkan. Mereka ingin menyakiti Yeremia. Yeremia semakin merasakan kepedihan sebab ia berasal dari desa yang sama. Yeremia 1 ayat 1. Kita hanya bisa membayangkan betapa sakit hatinya mengetahui bahwa orang-orang sekampungnya hendak membunuhnya. Mereka itu teman-teman karibnya, mungkin juga sanak saudaranya. Namun Yeremia tidak membalas kejahatan mereka. Ia menyerahkan mereka kepada Tuhan. Ayat 20. Yeremia memulai permohonannya kepada Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil. Itulah dasar pengharapan Yeremia bahwa Tuhan akan menghakimi dengan adil. Yeremia telah berusaha melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Karena tindakan Yeremia yang benar, maka penduduk Anatot ingin membunuhnya. Kini Yeremia percaya bahwa Tuhan dengan menghakimi secara adil akan membenarkan dia. Dalam ayat 20 ini, Yeremia berkata, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Artinya, Yeremia meminta Tuhan untuk menghukum mereka yang mencari nyawa Yeremia. Ini bukanlah permohonan yang tidak lazim bagi Yeremia. Dia sering meminta Tuhan untuk membenarkan dia dengan menghukum musuh-musuhnya. Permintaan agar Tuhan menghukum musuh juga umum terdapat dalam Mazmur Ratapan. Hebatnya, Yeremia tidak berusaha menghukum musuhnya sendiri.
Dia mempercayai Tuhan untuk melakukan apa yang benar, dan dia bersedia menyerahkan masalah pembalasan di tangan Tuhan. Tuhan melihat perkara itu dan menetapkan akan membinasakan seluruh penduduk Anatot. Tidak akan ada yang tersisa hidup. Bersamaan dengan penyerbuan musuh atas Yerusalem, desa itu pun dihancurkan. Itulah tahun hukuman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penolakan yang dialami Yeremia juga bisa dialami oleh orang percaya pada masa kini. Namun meskipun mengalami kesulitan dalam pelayanan, perlindungan Allah selalu menyertai kita. Perlindungan Allah yang menguatkan kita ketika menghadapi penolakan dalam pelayanan. Setiap orang yang diutus untuk memberitakan karya Allah kemungkinan akan mengalami penganiayaan. Tidak jarang penolakan disertai ancaman datang dari sanak saudaranya sendiri. Kita tidak perlu membahas yang jahat. Mengikuti teladan Yeremia, kita harus menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Pada waktu dan caranya yang ajaib, Tuhan akan membela umatnya. Bertahanlah dan nantikanlah tahun hukuman Tuhan itu. Yeremia percaya bahwa hidup dan kehidupannya semata-mata hanya di tangan Tuhan. Sekalipun orang merancangkan yang buruk sekalipun, Yeremia percaya Tuhan pasti merancangkan yang baik. Kepasrahan kepada Tuhan itulah yang menjadi kekuatan orang beriman. Itulah juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu kepada kami hingga pagi ini. Tuhan masih mengingatkan kami lewat firman-Mu bahwa Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil dan yang menguji batin dan hati. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.